Oke, jadi di video ini gue bakal ajarin kalian para pemula yang belum tahu apa itu Clipper, bahkan ngedit pun nggak pernah sama sekali, sampai bisa hasilin 5 bahkan 10 juta per bulan dari Clipper. Dan yang pasti, gue bakal ajarin kalian dengan cara yang paling realistis. Jadi simak videonya. Oke semuanya, jadi kita mulai dulu dari bab 1 yaitu join platform clipping. Nah, untuk platform clipping ini, kalian bisa lihat di sini ada banyak ya, kayak konten.com, komunitas clipping, ternak buzzer, dan yang lain masih banyak lagi. Nah, untuk join ke platform ini, yang perlu kalian sediain yaitu adalah Google, Discord, dan Instagram. Nah, misal kita pengen cari dulu konten.com. Untuk konten.com sendiri itu bisa kita klik di Google ya, kita cari konten.com. Nah, untuk cara kerja konten.com ini, kalian bisa langsung aja cek di YouTube channelnya konten.com. Di situ udah ada tutor lengkapnya. Nah, sekarang di sini gue mau contohin gimana caranya ngeklip di komunitas clipping. Karena menurut gue lebih simple ya caranya ya. Jadi kita tinggal ke Instagram, kita cari di Instagram komunitas clipping. Nah, di sini kita bisa klik yang ada di bio-nya ini ya. Jadi di bio-nya ini linknya kita klik, masuk ke dalam servernya. Nah, kita klik continue. Nah, jadi kita go to server dulu. Nah, tampilannya bakal seperti ini. Setelah kalian masuk ke Discord-nya komunitas clipping, langsung aja scroll ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya campaign aktif ya. Nah, ini kalian klik dulu yang tanda panah ini. Nah, di sini ada banyak kategori ya, kayak personal brand, film, UGC, dan musik. Nah, kalau buat pemula, gue saranin kalian untuk coba di personal brand. Nah, ini bisa kalian klik personal brand. Nah, di sini ada campaign baru ya, yaitu Erliani X Komunitas Clipping. Nah, terus kalian tinggal klik di sini, join here. Nah, join here diklik. Nah, di sini itu kan ada dua bagian ya, ada dua bagian. Yang pertama bagian utama IG only dan bagian utama all platform. Nah, di sini kalian kalau pengen ikut campaign-nya harus cek dulu di sini budget tersisa ya. Nah, jadi kalian lihat dulu budgetnya. Kalau budgetnya itu 0% kayak gini, itu artinya udah tutup campaign-nya, udah nggak bisa kalian clippingin lagi. Nah, tapi kalau di bawah ini kita bisa lihat 100% tuh. Berarti masih banyak budgetnya. Nah, jadi kita langsung aja ya. Ini kita klik dulu di bagian pengumuman. Kita bakal baca semua ya, dari pengumuman, panduan, bahan media, dan contoh klip. Mulai dari pengumuman dulu nih. Nah, jadi di pengumuman ini biasanya informasinya itu sama terus ya. Informasinya tuh pasti ada CPM, ada platform, ada maksimal claim, ada minimal claim, ada status, ada link claim. Nah, ini gue jelasin satu persatu dulu ya. Jadi dari CPM dulu. Apa sih itu CPM? Jadi CPM itu adalah singkatan dari cost per mile atau bayaran kalian per views kalian, per 1000 views kalian itu dibayar berapa. Nah, kalau di campaign ini per 1000 views kalian dibayar 2.500 seperti itu. Nah, hitungannya kayak gini ya, bakal gua contohin ya di sini. Kalian bisa lihat. Nah, jadi per 1000 views kalian itu dibayar 2.500. Kalau kalian dapetin 1 juta views, itu berarti kalian dibayar 2.500.000 kayak gitu. Nah, terus di bawah ini ada namanya platform. Platform ini maksudnya kalian upload di sosmed apa aja. Nah, untuk campaign ini itu kalian bisa atau wajib ya, wajib wajib upload di Instagram, TikTok, dan YouTube. Nah, seperti itu. Terus di bawah ini ada maksimal claim. Maksimal claim ini maksudnya per satu video kalian itu viewsnya maksimal 1 juta. Kalau viewsnya di atas 1 juta, cairnya akan tetap 1 juta. Kalau misal video kalian 1,2.500.000 dikalikan dengan CPM 2.500, harusnya hasilnya segini kan. Tapi dengan ada yang maksimal claim, 1,2 juta views kalian itu dihitungnya 1 juta views. Jadi kalian dapatnya segini. Terus di bawah ini ada minimal climb ya. Minimal climb itu maksudnya video kalian atau pas kalian nge-climb ya. Nanti gue jelasin climb itu kayak gimana. Pas kalian nge-climb itu minimal views-nya itu
10.000. Kalau viewsnya di bawah 10.000, kalian nggak bisa claim atau belum bisa cair. Nah, tapi 10.000 ini itu nggak cuma dari satu video, ini bisa digabungin. Nah, dan bisa digabungin maksimal 5 video di sini ya. Akumulasi itu maksudnya menggabungkan video gitu. Dan maksimalnya itu 5 video per claim. Nah, terus di bawah ini ada namanya status open. Nah, status ini jadi ini tuh penting banget buat kalian lihat ya. Di status ini kalau open berarti masih buka, berarti kalian masih bisa ngeklik di campaign ini. Tapi kalau statusnya udah close dan warnanya ini udah jadi merah, ini kan hijau ya sekarang. Kalau warnanya berubah jadi merah, itu berarti campaignnya udah tutup dan kalian harus cari campaign lain kayak gitu. Nah, terus di sini ada link claim nih. Link claim ini fungsinya untuk laporan. Kalau views kalian udah viral, itu kalian bisa laporan di sini. Nah, bisa diklik aja ya. Nanti bakal diarahin ke Google Form kayak gini nih. Claim rewards komunitas clipping. Nah, di sini kalian tinggal masukin aja informasi yang diminta kayak nama lengkap, nomor telepon, nama Discord, terus campaign apa yang kalian ikutin. Kalau tadi kan gue contohin di Erliani, berarti kita klik di sini Erliani. Nah, terus nama TikToknya, nama akunnya, nama akun TikTok sama Instagramnya. Nah, terus link video yang pengen kalian claim. Nah, terus viewsnya berapa yang pengen kalian claim. Misal, gua pengen ngeklaim 10.000 views, berarti gua ketik di sini 10.000. Nah, dan cara ketiknya itu kayak gini ya. Bukan kayak gini, bukan 10k, tapi kayak gini. Nah, seperti itu. Nah, terus di sini metode pembayarannya cuma 3 ya. Jadi kalau di luar ini itu belum bisa. Jadi kalian tinggal pilih aja entah BCA, GoPay atau Dana gitu. Nah, terus tinggal diisi aja nomor rekeningnya, terus tinggal dicentang-centang semua. Nah, terus di sini screen record analytic. Nah, untuk screen record analytic itu apa? Kalau di TikTok, ini kita bisa klik dulu salah satu videonya, terserah apa aja ya. Nah, terus kita klik yang titik 3 di bawah ini. Yang ini. Nah, kita guess. Nah, oke, nggak perlu digeser, langsung ketemu di sini analitik ya. Nah, jadi kita klik analitiknya itu. Jadi tampilan ini itu namanya analitik dan ini yang perlu kita rekam layar ya. Untuk rekam layar itu ada kalian bisa pakai di bawaan HP kalian ya. Biasanya ada nih di atas ya, di atas. Nah, yang bagian itu ya, yang bagian seperti kamera. Nah, itu kalian tinggal klik atau bisa ke Play Store namanya X Recorder ya. Nah, ini aplikasinya. X Recorder bisa kalian download di Play Store. Nah, udah setelah direkam ini semua ya, barulah kalian upload di Google Form yang tadi. Nah, di sini ditambahkan file ya. Nah, tinggal kalian upload aja dan kirim setelah itu. Oke, tadi kita udah bahas pengumuman, sekarang kita bahas panduan. Nah, untuk panduan ini biasanya itu berisikan brief ya. Brief campaign, apa itu maksud brief? Jadi kayak hal yang harus kalian lakuin dan hal yang nggak boleh kalian lakuin di video yang kalian upload tuh kayak gimana. Nah, di sini udah lengkap, tinggal kalian ikutin aja ya. Dan ada hashtag wajib. Hashtag wajib ini maksudnya di setiap video kalian harus ada hashtag ini. Oke, jadi seperti itu. Nah, terus sekarang di bahan media ya, kita bahas bahan media. Bahan media ini adalah video yang bisa kalian edit, yang bisa kalian potong-potongin. Ini kita bisa download di website ya. Ini kita bisa salin dulu. Kita tekan aja copy link. Nah, terus kita bisa download ke Google. Cari namanya YouTube Downloader. Nah, kita bisa klik yang paling atas. Nah, gini tampilannya, tinggal kita tempel aja di sini. Nah, kita klik download. Oke, nah kita scroll ke bawah. Nah, ini kita langsung aja klik start ya. Nah, tinggal kita tunggu loadingnya sampai 100%. Oke, setelah kita download bahan media tadi, kita lanjut ke bab yang berikutnya yaitu editing. Nah, untuk editing ini kita bisa pakai CapCut ya, dan ini salah satu aplikasi editing yang paling gue rekomendasi karena simple dan hasilnya juga lumayan bagus. Kita bisa klik aplikasi CapCut-nya. Nah, tampilan awalnya itu kayak gini, dan cara kita mulai ngeditnya itu simple. Tinggal klik new video. Nah,
Dan di sini kita langsung aja pilih bahan media yang udah kita download tadi ya. Nah, oke, selanjutnya ini kan durasinya ada 2 menitan lebih ya. Nggak semuanya kita pakai gitu, nggak semuanya nanti kita upload ke TikTok atau sosmed. Nah, jadi ini kita pilih dulu ya momen viralnya. Oke, ini momen viralnya udah gua pilihin ya. Jadi di sini yang tadinya 2 menit jadi 44 detik. Bisa lihat di bagian sini ya. Nah, sebelum lanjut ke lebih jauh lagi editingnya, gue pengen bahas dulu fitur dasar CapCut biar kalian ngerti sepenuhnya ya. Nah, jadi di bawah ini bisa dilihat, bisa digeser juga ya. Nah, kayak kita bahas dulu dari yang edit. Jadi edit ini itu untuk ngedit videonya gitu. Video ini pengen diapain, pengen dikasih transisi ke, pengen dipotong, pengen volumenya dikecilin atau apapun itu bisa klik di situ ya. Atau bisa juga langsung aja klik videonya di sini juga. Nah, jadi edit tuh kayak salah satu tombol lah ya, salah satu tombol untuk ke video ini. Tapi sebenarnya ada cara lain juga yaitu tinggal diklik aja videonya kayak gitu. Nah, terus fitur-fiturnya di video ini ya. Tadi kan kita udah klik edit. Fitur-fiturnya tuh ada kayak split. Split ini artinya kita potong ya. Nah, potong videonya jadi ada 2 kan videonya sekarang. Nah, kayak gitu. Nah, terus ini kita kalau pengen ngulang ya, kan tadi kita udah potong, misal kita nggak jadi pengen motong video tersebut. Nah, itu bisa diulang dengan cara klik yang ini namanya undo ya. Nah, kayak gitu. Nah, terus di bawah lagi di sini ada volume. Nah, ini fungsinya untuk ngebesarin atau ngekecilin volume videonya. Nah, terus ini ada animasi. Animasi itu kayak transisi lah ya. Transisi kayak awalnya tuh pengen pengen kayak gimana transisinya. Di sini ada banyak. Misal fade in. Nah, oke, dan terus ada efek di sini untuk ngasih efek dari videonya. Nah, di sini ada banyak bisa kalian pilih. Nah, terus ada juga delete. Di sini delete itu untuk menghapus videonya ya. Jadi kalau kita klik bakal hilang videonya. Nah, terus juga ada speed. Speed ini kita bisa naik atau turunin kecepatan videonya. Nah, terus juga di sini ada beat. Beat ini sebenarnya buat nandain aja sih ya. Kalau misal kita pengen ngedit yang emang butuh buat nandain beat, beat itu jadi kayak dentuman nada lah ya. Jadi kayak misal kita pengen nandain nada tertentu itu bisa pakai ini. Nah, bisa diklik aja add beat. Nah, kayak gitu. Nah, terus juga ada crop, tapi kita nggak akan pakai itu ya. Ada juga duplikat, ini buat ngedabelin videonya, no, jadi ada 2 videonya. Nah, lalu ada overlay. Nah, tapi kita langsung aja ke editingnya. Gimana sih cara editing Clipper? Nah, biar cepet ya guys ya. Nah, jadi yang pertama kita ke bagian kanan dulu digeser ya. Kita ke aspek rasio. Nah, ini aspek rasio. Nah, ini kita ubah dulu aspek rasionya jadi 9:16. Nah, di sini kita zoom dulu ya, nyampe kotak seperti ini. Nah, nyampe kotak seperti ini, kita sesuaiin dikit posisinya. Nah, terus kita ke ujung lagi ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada background. Nah, diklik aja backgroundnya. Nah, terus kita klik yang bagian blur sekarang. Nah, bagian blur. Nah, kita bisa pilih yang manapun, tapi kalau gue biasanya pakai yang ini. Nah, kalau udah centang aja, nah terus kita bisa tambahin subtitle di sini. Teks ya, kita tambahin subtitle. Tapi disclaimer dulu kalau subtitle ini cuma bisa untuk CapCut Pro ya. Jadi kalau kalian belum CapCut Pro, diusahain CapCut Pro dulu. Tapi kalau belum punya CapCut Pro juga nggak apa-apa, nggak perlu ditambahin subtitle. Nah, ini kita bisa ubah dulu stylenya. Nah, kalau gue biasanya gue bakal ke bagian antara klasik atau glow. Nah, gue pengen cari nih template yang cocok. Nah, oke, ini ada template yang cocok.
Nah, kita klik yang ini. Nah, kayak gini kita sesuaikan, dan posisinya kalau bisa di tengah ya, di dekat dagunya. Biar penonton tuh nggak bingung antara pengen ngelihat subtitle atau pengen ngelihat apa nih, atau pengen ngelihat muka dari influencernya gitu. Jadi biar sekalian, nah kayak gitu. Nah, dan ini yang pertama ya. Jadi editing ini ada tiga tahapan. Yang pertama ngedit momen klipnya dulu. Yang kedua edit hook. Nah, yang ketiga baru ditambahin kayak efek terus sama audio. Nah, ini tahap pertama udah selesai. Kita langsung aja ekspor. Nah, untuk settingannya kayak gitu gua biasanya. Nah, kita tunggu dulu ekspornya nyampe selesai. Oke, tahap pertama udah selesai, yaitu kita edit dulu momen viralnya. Nah, yang sekarang kita cari dulu hooknya ya. Nah, kalau tadi kita kan momen viralnya itu ngebahas soal cara brand biar nggak overclaim. Nah, untuk itu kita bisa cari dulu hooknya di TikTok ya. Untuk hook ini sendiri itu menyesuaikan sama topik videonya. Jadi teman-teman ini topik videonya atau potongan klipnya apa. Jadi disesuaikan aja. Kalau potongan klip gua kan tadi ngebahas soal yang tadi ya kan. Nah, jadi gua cari aja sesuai sama topik pembahasan. Boleh juga ya aku. Mantap. Bukan sulit. Oke, ini hooknya udah gue ketemu. Nah, terus sekarang kita download. Tadi udah kita salin juga linknya, terus kita download di website Snaptik. Nah, ini website untuk ngedownload video TikTok ya. Nah, oke, atau enggak kita coba yang bawah, Snaptik. Nah, ini kita tinggal paste aja dan unduh ya. Oke, setelah kita unduh, kita masuk lagi ke CapCut. Nah, di CapCut ini kita bikin lagi new video. Kita masukin hooknya sama potongan klip yang tadi udah kita edit. Nah, dan untuk hooknya ini maksimal kalau gue biasanya di 5 detik. Nah, setelah 5 detik gue klik split dan delete. Nah, terus di sini di bagian putih-putih ini, kotak putih, ini kita klik ya, kita pengen tambahin transisi. Ya, nah, gue biasanya pakai yang ini ya, glare 2. Nah, untuk durasinya itu 0,5, udah paling mantep itu. Nah, terus kita tambahin sound effect nih di bagian audio ya. Nah, terus kita klik yang sound FX dan kita klik di sini kamera. Nah, yang seperti itu. Nah, terus kita sesuaiin di tengah-tengah. Nah, Ya kemarin nah, terus yang buat di hook ini audionya itu biasanya gue matiin. Nah, terus gue kasih lagu, dan untuk lagu ini biasanya gue make lagu DJ geleng-geleng ya kalau di TikTok. Kalau lagu ini sebenarnya bisa disesuaikan sama isi videonya ya. Kalau video lagi sedih bisa pakai video sedih, kalau semangat bisa pakai video semangat. Tapi gue di sini lebih milih pakai pakai lagu yang viral, yaitu DJ Geleng-Geleng. Nah, ini bisa dicari di TikTok DJ Geleng-Geleng. Ini bisa kita salin lagi dan kita download di website yang tadi. Oke, kita setelah download masuk ke CapCut lagi. Oke. Nah, untuk masukin hasil downloadan yang lagu itu, kita nggak ngeklik di plus ini ya. Kita nggak klik yang plus putih ini, tapi kita klik yang overlay, yang ini. Overlay, oke. Nah, add overlay. Nah, masukin lagu tadi. Nah, sekarang kita bisa geser dulu yang bawahnya nih. Geser yang bawahnya, kita cari ekstrak audio. Nah, ekstrak audio. Oke, ini kita sesuaikan dikit aja. Nah, dan yang terakhir kita kasih yang namanya hook, text hook ya. Nah, kita bisa klik di sini text dan template text di sini. Nah, biasanya gue make yang ini. Nah, dan di sini
untuk text hook ini sebenarnya ada rumusnya, ada caranya buat bikin yang viral. Tapi itu kita bakal bahas di next video ya. Jadi buat kalian mungkin bisa subscribe dulu channel ini biar nanti kalau gue bikin tutorial yang tentang text hook bakal muncul di notifikasi HP kalian. Nah, jadi kayak gini ya. Oke, jadi kayak gini text hooknya. Nah, terus lagunya pas di transisi ini kita kasih keyframe ya. Oke, sebentar. Nah, jadi ini tuh namanya keyframe ya yang ini. Itu namanya keyframe, kita klik di bagian sini, terus kita geser dikit. Nah, terus kita kasih lagi keyframe ya. Oke, nah terus kita klik volume. Nah, yang di keyframe yang kedua itu kita turunin nyampe 30-an atau 40-an. Ya, kemarin yang lagi rame yang di Nah, terus yang ini videonya kita naikin volumenya. Ya, kemarin yang lagi rame yang di review gitu. Ya, kemarin yang lagi rame. Nah, kayak gini. Ini watermarknya bisa kita hapus ya. Oke, jadi kayak gitu simpel ngeditnya. Nah, kalau udah kita langsung ekspor. Oke, kalau udah diekspor kita bisa upload ke TikTok dan Instagram. Ini gue contohin upload di TikTok ya. Ngapain lu belajar make? Nah, jadi tinggal klik aja tanda plus di bawah. Nah, pilih video yang tadi. Yang ini. Nah, untuk caption ini bisa sesuaiin aja sama isi videonya. Oke, kayak gini misalnya, ternyata ini rahasia ya. Nah, terus yang paling penting nih, yaitu hashtag wajib. Nah, kita lihat lagi di Discord ya, di panduan atau briefnya. Nah, ini briefnya ya. Ada apa aja tuh? Nah, jadi kayak gini ya. Kalau udah tinggal klik upload aja yang merah ini, oke? Oke, jadi itu aja caranya dan gue harap setelah kalian nonton video ini, kalian langsung praktekin semua cara yang udah gue share di video ini dan mulai menghasilkan di industri clipping. Dan kalau kalian pengen diskusi bareng sama gue dan para clipper lain, kalian bisa join grup WA gratis, link di deskripsi. Dan coba komen next video pengen bahas apa lagi kira-kira ya.